Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini masih di negeri yang sedang bersalju sangat lebat. Dan judul Tori hari ini adalah Krak, Krak, Krak. Ayo adik-adik kita dengarkan sama-sama kisahnya. Hari ini sangat dingin sekali. Salju keras memutih di mana-mana. Kolam dan kubangan menjadi seperti kaca karena bagian atasnya tertutup salju dan membeku. Tak lama lagi kita bisa bermain seluncur dan ski, ujar Doris. Hore! Sekarang juga bisa, komentar Peter. Jangan dulu, kata guru mereka tegas. Jangan hari ini, esnya belum keras sekali. Jangan bermain dulu di atas es sebelum ibu mengatakan boleh. Mengerti semua? Pokoknya ibu tidak mau ada murid ibu yang tenggelam. Anak-anak berlari-lari pulang dari sekolah. Siang itu tak ada pelajaran lagi. Mereka ingin benar bermain-main di es. Kelihatannya sudah cukup keras, kata Peter sambil mencoba menginjak bagian tepinya. Tak usah dengar kata-kata Bu Guru Brown. Esnya sudah cukup kuat untuk kita bisa meluncur di atasnya. Ah, jangan. Tak baik melanggar perintah beliau, kata Doris. Meskipun begitu, tak ada salahnya jika kita kembali ke sini setelah makan siang nanti. Hanya sekedar untuk bermain-main di pinggir danau atau meluncur di atas es yang menutupi kolam-kolam kecil. Siang itu mereka berkumpul di tepi danau. Udara terasa lebih dingin dari hari sebelumnya. Seorang lelaki lewat dan berteriak pada mereka. Hei kalian, jangan bermain di atas danau, esnya belum tebal. Ah, sudah tebal kok, sahut Peter tak sabar. Diketuk-ketuknya es di atas danau itu dengan ujung kakinya. Heran, orang-orang dewasa suka sekali mengatakan, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Padahal di atas danau ini sudah cukup tebal untuk kita bisa seluncuran di atasnya. Semua anak kecuali Peter diajar untuk selalu mematuhi perintah orang tua atau gurunya. Ya, semua anak memang harus diajari begitu. Bukan hanya anak manusia saja. Anak binatang di hutan pun juga diajari demikian oleh induknya. Tetapi Peter terlalu dimanjakan di rumah, hingga ia sering melanggar perintah. Ayo kita bermain di sana, ajak Peter sambil menunjuk ke danau. Tak usah takut, tak ada yang melihat. Ayo kita coba bermain di atas esnya. Jangan, ujar teman-temannya. Jangan. Bu Guru Brown percaya bahwa kita takkan melanggar perintahnya, meskipun beliau tidak bersama kita dan kita sudah berjanji takkan melanggar. Kata Peter. Sok baik kalian ini, padahal sih penakut. Jangan, bukannya kami takut, ucap Doris marah. Tidak menyalahgunakan kepercayaan orang bukan berarti sok baik. Dan mematuhi perintah bukan berarti penakut. Jangan begitu dong, Peter. Pokoknya aku akan meluncur di atas lapisan es itu. Coba saja kalian lihat. Pasti tidak apa-apa dan kalian akan ikut-ikutan, ucap Peter.
Untung saja kau punya teman yang pemberani seperti aku. Kalian semuanya penakut. Peter melangkahkan kakinya ke atas lapisan es. Cukup kuat esnya. Lalu Peter meluncur agak ke tengah. Di situ pun lapisan esnya terasa sudah tebal dan kuat. Peter menghentakkan kakinya dan esnya tidak pecah. Benar kan? Ujarnya. Apa kataku tadi? Kalian semua penakut, pengecut. Akulah satu-satunya yang pemberani di dunia. Peter berlari lebih ke tengah lagi, lalu meluncur di tengah danau. Nikmat benar rasanya. Teman-temannya memandangnya. Memang esnya sudah kuat kelihatannya. Tetapi tak seorang pun di antara mereka berani meluncur di sana. Mereka merasa wajib menuruti perintah guru mereka. Asik! Seru Peter sambil meluncur ke tengah danau yang cukup luas itu. Namun, tiba-tiba terjadilah malapetaka. Lapisan es di situ bergerak dan mengeluarkan suara keras. Krak, krak, krak. Lapisan es itu pecah dan pecahannya dengan cepat terbelah-belah lagi. Peter berteriak dan jatuh. Tubuhnya terperosok ke dalam es. Di dalam lapisan es itu, airnya sangat dingin sekali. Oh! 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 Tolong! 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 Teman-teman Peter menyaksikan semuanya itu dengan penuh ketakutan. Peter berpegang pada pinggir pecahan es. Tetapi pecahan es itu sangat licin, sehingga Peter tergelincir dari pegangannya. Tolong! Tolong! Teriak Peter. Tetapi bagaimana caranya menolong Peter? Karena lapisan es di atas danau itu terus membelah, hingga jumlah pecahannya semakin banyak dan banyak lagi. Krak, krak, krak. Ada orang lewat. Seru Doris sambil berlari menghampiri orang tadi dan menceritakan apa yang terjadi. Akan kuambil tangga yang panjang, kata lelaki itu. Kita baringkan tangganya di atas es, lalu kita suruh temanmu berpegang pada anak tangga yang terdekat dengannya. Dan dengan bertumpu pada anak tangga itu, ia bisa mengangkat tubuhnya dan merangkak ke pinggir. Orang tadi berlari-lari. Raung Peter. Aku kedinginan. Kalau kalian tidak cepat menolongku, aku bisa tenggelam. Kita harus menolongnya. Ujar Harry khawatir. Kalau menunggu orang itu kembali, Peter mungkin sudah tenggelam. Harry merangkak dengan hati-hati sekali ke arah Peter. Terdengar bunyi es pecah berderak. Doris berlari memegang Harry dan menariknya kembali ke tepi danau. Es yang terinjak olehnya pun berderak-derak. Keduanya terperosok dan masuk ke dalam air. Mereka berteriak-teriak kedinginan. Oh! Tolong! 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 Akhirnya, orang yang mengambil tangga tadi kembali. Ia datang bersama beberapa orang lainnya. Mula-mula, mereka menolong Harry dan Doris. Lalu mereka mendorong tangga ke tempat Peter yang hampir tenggelam. Anak itu sudah kehabisan tenaga untuk berpegang pada anak tangga. Akan kubantu dia, ujar orang tadi sambil merangkak melewati tangga yang ditidurkan di atas lapisan es. Krak, esnya pecah lagi dan orang itu kehilangan keseimbangan.
ia jatuh dan masuk ke dalam air juga. Di situ tumbuh tanaman air. Kaki orang tadi tersangkut hingga ia tidak dapat melepaskan diri. Seorang lelaki lain berusaha menolongnya, tetapi ia pun terjatuh. Teman-teman Peter menangis ketakutan menyaksikan semuanya itu. Pasti Peter tenggelam. Bukan hanya Peter, tetapi juga orang yang hendak menolongnya. Oh, betapa naasnya siang itu. Akhirnya, puji Tuhan, orang-orang tadi berhasil menyelamatkan diri dan Peter pun tertolong. Mereka dibawa ke rumah terdekat untuk menghangatkan diri. Peter tak dapat bangun dari tempat tidur selama 4 minggu semenjak kejadian itu. Tubuhnya demam. Harry dan Doris pun terkena influenza berat. Hingga 2 minggu lamanya, mereka tak bisa masuk sekolah. Orang-orang yang hendak menolong Peter pun sakit. Bahkan, karena sakit dan lama tak bisa masuk bekerja, salah seorang di antara mereka dikeluarkan dari pekerjaannya. Oh ibu, semuanya ini terjadi cuma karena aku tidak menurut. Tangis Peter. Aku menyesal Bu. Aku akan belajar untuk taat kepada guru dan orang tua. Lebih dari itu Peter, Sahut ibunya. kau nakal sekali. Gara-gara perbuatanmu, banyak orang yang menderita. Sebaiknya kau mengubah sikap dan tingkah lakumu mulai sekarang, supaya orang lupa betapa nakal dan tidak patuhnya kau. Peter sangat malu pada dirinya sendiri. Ia mencoba mengubah sikap dan tingkah lakunya seperti yang dikatakan ibunya. Rasanya takkan pernah ia melupakan kejadian siang itu. Ketika es di atas danau berbunyi, krak, krak, krak. Nah, adik-adik, sekian dulu ya cerita Tori hari ini. Kita berjumpa lagi di Tori minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita, karena Tuhan sudah melindungi dan menyertai kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan,
Pimpin kami Tuhan, sertai kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar kisah yang berjudul Krak, Krak, Krak. Bagus kan ceritanya adik-adik? Dari cerita yang sudah kita dengar tadi, kita bisa melihat akibat dari ketidaktaatan Peter. Teman dan orang-orang yang menolong dia ikut kena dampaknya. Sakit, bahkan ada yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Bu Guru Brown sudah mengeluarkan perintah kepada anak-anak di kelas agar menunggu kapan waktu yang tepat untuk bermain seluncur dan ski di musim salju, supaya anak-anak tidak tenggelam. Peter, seorang anak yang tidak taat. Perintah Bu Guru dan teman-teman diremehkan, bahkan diabaikan. Peter nekat meluncur ke tengah danau yang cukup luas itu. Tiba-tiba terjadilah malapetaka. Lapisan es di situ bergerak dan mengeluarkan suara keras. Krak, krak, krak. Lapisan es itu pecah. Peter akhirnya terjatuh dan tubuhnya terperosok ke dalam es. Teman-temannya yang mau menolong ikut celaka juga. Akhirnya, Peter menyadari kesalahannya dan mau merubah tingkah lakunya yang sudah membuat teman-temannya menderita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Ketidaktaatan adalah akar kegagalan. Adik-adik pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin nilai kalian yang jelek karena nggak mau belajar, atau gagal menjadi anak yang baik, atau anak yang taat. Tapi yang perlu adik-adik tahu adalah kalian tidak diciptakan untuk mengalami kegagalan. Tapi mengapa ya masih banyak anak Tuhan yang terus mengalami kegagalan? Penyebab terbesar adalah ketika kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau tidak mau taat. Kakak percaya beberapa di antara adik-adik mampu mengatasi kegagalan, tapi tidak pernah menemukan akar dari kegagalan itu. Contohnya adalah Raja Saul. Ketika Tuhan menyuruh Raja Saul untuk mengalahkan orang Amalek, Tuhan berkata bahwa Saul harus membunuh semua orang Amalek, termasuk manusia, hewan, dan semua harta benda yang ada harus ditumpas. Namun Saul tidak taat karena dia tidak menumpas semua manusia maupun hewan dan barang berharga seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saul justru menyelamatkan Raja Agag, kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun, bahkan segala yang berharga. Sehingga Tuhan berkata lewat Nabi Samuel bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan Saul sebagai Raja Israel. Adik-adik, firman Tuhan berkata dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 bahwa siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mencari penyebab utama dari kegagalan. Setelah kalian bertobat, kalian harus mau berubah dan menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Saat gagal,
adik-adik harus belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan atau orang lain, atau mama papa, tetapi harus mengoreksi diri kalian sendiri dan bertobat supaya Tuhan senang dan kalian diberkati. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Dan jika adik-adik taat melakukan firman-Nya, maka Tuhan pasti akan memimpin hidup adik-adik dan memberkati semua yang kalian kerjakan. Nah, adik-adik, betapa pentingnya kita belajar untuk mentaati setiap peraturan yang ada, baik di rumah maupun di sekolah atau di mana saja kalian berada. Karena Tuhan mengasihi anak-anak yang taat, bahkan menyediakan berkat dengan limpahnya bagi kalian semua. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini dulu ya. Ayo semua tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah boleh menyertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya tori kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.